Saya yang sampah ini, saya yang nggak punya apa-apa ini, saya yang bodoh ini, tiba-tiba saya tahu bahwa saya punya bakat. Saya punya bakat. Saya ini anak orang miskin, tahu diri. Kalau saya lanjutkan, saya cinta banget dengan matematika. Kalau saya lanjutkan matematika, saya mau jadi apa? Saya berpikir pada waktu itu. Kalau kalian tanya, oke lah saya cerita ya. Kalau kalian tanya dengan saya, Dok, itu kan prestasi yang luar biasa sekali ya di Sinarmas ya. Saya itu dari gaji saya cuma 10 juta, sampai gaji saya 150 juta di Sinarmas. Saya dari jabatan dokter biasa, sampai jadi medical director di Sinarmas. Cilakanya saya keluar dari Sinarmas dipecat. Status saya PHK. Tahu nggak kenapa? Salam kenal semuanya, nama saya Dr. Richard. Kita ngobrol santai aja ya, karena kita pengen berbagi di sini ya. Jadi, tahukah sekalian, mungkin kalian mengenal Dr. Richard itu terkenal dari media sosial, kalian lihat juga cukup kaya katanya kan, rumahnya besar, omsetnya 41 miliar, 8 miliar dalam 2,5 jam katanya. Tahu nggak kalian bahwa saya tuh lahir dari keluarga yang amat sangat miskin sekali. Pernah ngomong bahwa nggak ada itu orang yang punya zero privilege. Dia bilang, kebanyakan orang sukses itu kosnya itu di Belanda, kosnya di Jerman katanya. Saya adalah orang yang punya zero privilege. Saya benar-benar nggak punya apa-apa. Orang tua saya itu miskin sekali. Saya waktu kecil, ada kalian di sini dari Palembang? Oke, saya tinggalnya di rumah susun di depan Ramayana. Tahu. Itu adalah tempat terkumuh di Palembang, di mana rumah susun itu 5 tingkat. Dan saya itu ada di lantai 5. Jadi rumah susun itu sudah jelas kumuh ya. Saya ada di barisan paling belakang. Jadi paling depan itu sudah paling kumuh, paling depan itu strategisnya yang paling bagus. Saya di paling belakang. Paling bawah itu paling mahal, saya paling atas lagi. Jadi saya sudah di rumah yang paling kumuh, di belakang dan di paling atas, dan itu pun juga kontrak. Jadi saya benar-benar nol. Setiap kali saya mau datang ke sekolah, saya mau masuk sekolah, orang tua saya itu selalu datang ke pastor. Romo minta pengurangan biaya karena saya nggak mampu bayarnya. Nah, cuma satu-satunya yang penyelamat diri saya adalah karena saya nggak punya tampang orang miskin. Jadi orang tua saya setiap kali ngadep Romo, ngadep pastor, itu nggak boleh ngajak saya. Soalnya Romo kalau ngeliat muka saya ini muka orang kaya ini katanya. Padahal orang susah. Ya mungkin sudah dikasih look itu oleh Tuhan kan. Jadi susah, dan cilakanya lagi, selain miskin, saya bodoh. Saya di SMP itu pernah ranking 28 dari 32 siswa. Ranking 4 dari terakhir. Matematika saya itu merah, 5. Saya bodoh. Saya bukan orang pintar, sudah miskin, bodoh lagi. Nah, titik balik kehidupan pertama saya adalah pada waktu saya SMA. Saya boleh cerita-cerita ya? Boleh dong, Oke. Waktu saya SMA, saya berteman dengan saya naksir satu cewek. Saya masih ingat namanya Merisa. Saya naksir cewek itu dan saya ditolak. Teman saya namanya Yudhistira Virgus itu naksir cewek itu juga, dan cewek itu juga tolak. Jadi bertemanlah dua orang yang sama-sama ditolak ini tadi. Banyak lah ya di antara kita seperti itu ya. Jadi bertemannya itu aneh, di mana saya dengan Yudhistira yang tidak pintar juga, Yudhistira itu. Tapi saya bertemannya aneh, di mana saya bilang, Dis, lihat nih, aku bisa soal ini nih. Kamu coba selesaikan ini, bisa nggak? Dia bilang, dia bisa selesaikan 5 menit. Coba nih, kamu selesaikan soal ini. Kamu bisa nggak? Saya selesaikan. Terus, berbulan-bulan seperti itu. Pertandingan itu, pertemanan itu freak banget ya, kayak aneh gitu ya. Tapi pada suatu hari, saya juga terkejut. Salah satunya adalah ketika guru matematika saya masih ingat namanya, Pak Sahala. Jadi dia bicara di depan kelas, dia bilang, dia tidak pernah memberikan nilai 10 di raport untuk muridnya. Tapi untuk 2 orang murid ini, yang saya bilang mereka bukan murid saya lagi. Kenapa? Karena saya nggak mampu untuk ngajarin mereka lagi. Dan saya harus kasih nilai 10 untuk mereka berdua. Kenapa? Karena ulangan harian dan ulangan umumnya satu pun tidak ada yang salah. Jadi saya bingung, mau tulis 9 pun nggak bisa. Dan disitulah saya terkejut. Saya yang sampah ini, saya yang nggak punya apa-apa ini, saya yang bodoh ini, tiba-tiba saya tahu bahwa saya punya bakat. Ya. Dan tiba-tiba saya dan Yudhistira Virgus itu dikirim untuk mewakili sekolah kami untuk Olimpiade. Saya Olimpiade Matematika, Yudhistira Virgus Olimpiade Fisika. Ya. Endingnya, Yudhistira Virgus ini memenangkan Olimpiade Fisika Internasional, dapat emas 2 kali, terbaik di dunia, bukan di Indonesia.
terbaik di dunia dapat emas. Ya. Sedangkan saya cuma level nasional. Saya pintar tapi cuma level nasional saja. Ya, nggak berkembang. Ya, level nasional saja sudah membanggakan bagi saya. Tapi pada waktu kelas 3 SMA, saya mikir, enak, Yudhistira Virgus anak orang kaya. Rumahnya di Dempo, anak orang kaya. Saya ini anak orang miskin, tahu diri. Kalau saya lanjutkan, saya cinta banget dengan matematika. Kalau saya lanjutkan matematika, saya mau jadi apa? Saya berpikir pada waktu itu, ya jadi dosen, jadi apa ya gitu. Dan cita-cita saya pengen jadi orang kaya, titik, nggak pakai koma. Nggak pakai koma. Dan di dalam benak saya, kalau mau jadi orang kaya, itu jadi dokter. Padahal sebenarnya salah. Jangan pernah jadi dokter kalau pengen jadi orang kaya ya. Kalau pengen jadi orang kaya, jadilah pebisnis ya. Harus berpikir inovatif ya. Kalau jadi dokter itu kayanya kaya hati, karena kita selalu nolong orang. Kalau nolong orang itu kita nggak pernah dapetin duit. Meskipun kalian tidak pernah ketemu dokter yang ngetok tetangga sebelah pinjem duit, pinjem 100, nggak ada. Ya, karena dokter selalu berkecukupan, tapi kalau kaya jangan jadi dokter ya. Pada waktu itu saya tes uji bakat di SMA, saya mau jadi dokter, tapi saya nggak cocok, ditulis gitu, keluar. Nggak cocok jadi dokter katanya. Kayak saya, kalau dibilang tidak cocok, kalau dibilang tidak boleh, justru saya malah pengen nunjukin. Itu kalau saya. Sehingga pada waktu itu saya pengen tunjukin lagi, saya pengen jadi dokter. Padahal sebenarnya memang benar, saya nggak cocok jadi dokter setelah saya pikir-pikir ya. Lebih cocoknya jadi pebisnis memang. Tapi kan ada dokter pebisnis. Ada dokter politikus, jadi kan sebenarnya bisa salah satu arah masuk saja. Intinya adalah akhirnya saya memutuskan diri jadi dokter. Dan setelah saya masuk, ini tantangannya besar. Kenapa? Saya pengen masuk FKUI. Itu FK terbaik di Indonesia. Dan ketika saya mau masuk FKUI, itu passing grade saya untuk masuk FKUI itu 61%. Sedangkan setiap kali saya tes, itu selalu di atas 75%. Jadi kasar ngomongnya, masuk FKUI itu seperti membalikan telapak tangan bagi saya. Suatu hari papa saya panggil saya, terus papa saya bilang, dia tidak setuju saya masuk FKUI. Kenapa? Karena nggak bisa kuliahin. Papa saya nggak punya duit. Dan kalian tahu nggak, pada waktu itu saya tinggal di mana? Saya tinggal di rumah kayu. Saya tinggal di rumah kayu, di mana WC-nya saja itu pintunya kayu, yang bawahnya dengan atasnya masih bolong. Saya tidak pernah pacaran sampai saya selesai kuliah. Bukan karena fokus belajar, tapi nggak ada yang mau. Siapa yang mau, dia cewek, diajak jalan, pakai oplet. Dulu kagak ada Gojek, kagak ada Gokar. Jadi makanya apa? Oplet. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau, sumpah. Saya cewek, saya bawa ke rumah saya, lihat rumah kayu saya, lihat kamar mandi saya, besoknya saya chat nggak mau lagi. Itu kenyataan, itu kenyataan. Jadi papa saya bilang nggak boleh jadi dokter. Dia nggak mampu biayain. Saya menangis. Itu terakhir kali saya menangis dalam hidup saya. Saya menangis karena kayak di depan mata saya bisa gapai, tapi saya nggak bisa gapai. Akhirnya papa saya bilang boleh, tapi cuma boleh di Unsri. That's why makanya saya tetap jadi dokter di Unsri. Jadi dokter di Unsri itu murah banget. Satu semesternya cuma 240.000. Pada saya zaman terakhir. Dan untuk masuk Unsri pun, saya nggak bisa bayar sendirian. Papa saya ngadep ke rektor untuk minta cicilan 2 tahun, dan saya selama kuliah itu harus ngajar les privat. Itulah alasannya kalau orang bilang, wah bohong lu miskin. Buktinya lu bisa jadi dokter, karena aku berdarah-darah untuk jadi dokter. Jadi susah banget untuk aku jadi dokter. Dan selesai aku jadi dokter, aku 0 besar. Jadi kalau ada yang bilang, wah dokter aja sudah banyak duit, sudah kaya. Selesai aku jadi dokter, aku nggak punya rumah, aku nggak punya mobil, semua masih kontrak, mobil nggak ada, motor nggak ada, semua nggak ada. Usaha pun nggak ada. Papaku masih kerja, masih makan gaji. Mamaku ibu rumah tangga. Setelah aku selesai kuliah, aku kerja. Saya kerja. Tahu nggak, saya kerja di mana? Saya kerja di Sinarmas Group. 6 tahun saya di Sinarmas Group. Sama seperti teman-teman yang ada di sini. Pembedanya adalah, udah lama di Telkomsel. Pembedanya adalah, ketika saya di Sinarmas Group, saya hanya diminta sebagai dokter biasa. Dokter biasa itu yang melayani pasien. Nah ini ketika kita ngomong inovasi, kalian boleh ini menjadi apa ya, motivasi dan inspirasi. Sebenarnya saya itu cuma digaji untuk jadi dokter biasa yang ngobatin pasien di tengah hutan.
Karena itu kalau di Palembang itu di Okimil Pub and Paper. Jadi di tengah hutan 2 jam harus naik speedboat ke sana. Nah, harus naik speedboat, nggak bisa darat. Harus naik speedboat ke sana. Jadi saya jadi dokter biasa, tapi saya ngeliat ini dokternya obatnya nggak lengkap. Amoxicillin paracetamol. Ibu sakit apa? Sakit tangan. Amoxicillin paracetamol. Demam. Amoxicillin paracetamol. Sakit apa? Mata. Amoxicillin paracetamol. Sakit apa? Kaki. Dalam hati saya, kalian nggak perlu dokter. Ambil aja di lemari sendiri. Karena obatnya cuma punya itu. Dan ketika itu saya presentasi dengan pimpinan saya. Pak, saya bilang, terima kasih Bapak sudah mendatangkan saya. Tapi seorang dokter yang baik pun butuh senjata, saya bilang. Tanpa senjata, kita nggak punya apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa. Paling nggak Bapak kasih saya kemenyan lah, saya bilang. Jadi saya bisa jampi-jampi, saya bilang. Ketawa semua pimpinannya di situ. Dan pada waktu itu pimpinan saya bilang, oke, dia bilang, siapkan proposal, saya akan pelajari. Jadi waktu itu saya buat proposal. Apa yang saya buat proposal? Saya bilang, perusahaan kalian pasti punya asuransi kan? Pasti ada asuransi kan? Dibayarin asuransi kan? Iya, kita punya dong. Ya, dibayarkan asuransi kan. Nah, pada waktu itu Sinarmas juga dibayarin asuransi ke Sinarmas. Sedangkan kliniknya itu ditanggung oleh perusahaan. Saya bilang, gini aja, kliniknya keluarkan dari perusahaan. Jadi unit baru, badan usaha baru. Di mana dia akan pinjam duit dari perusahaan. Lalu, semua karyawan yang sakit, ini berobat ke klinik, tidak usah bayar, kita akan klaim ke asuransi. Dari keuntungan, kita akan balikin lagi ke perusahaan. Jadi kita buat perusahaan dalam perusahaan, unit bisnis di sini. Dan ketika pimpinan saya melihat proposal itu, dia bilang, wah ini keren ini bagus banget ini katanya. Jalankan, dia bilang seperti itu. Dan saya nggak tahu apa yang di otak pimpinan saya. Pada waktu itu Sinarmas itu selalu ada perlombaan. Jadi kayak dibikin perlombaan kayak gitu ya. Semua region. Jadi pada waktu itu saya dibikin perlombaan di hotel besar. Pimpinan saya bilang, Dr. Richard kamu maju, bawa ide ini, bicara dengan CEO. Jadi di forum besar sekali di hotel yang besar, saya presentasi di depan CEO pada waktu itu. Kalian bayangkan, ini proyek kehutanan, di mana seperti kalau perusahaan kalian kan adalah perusahaan Telkomsel, ya hubungan, telekomunikasi, kita bicaranya IndiHome dan lain sebagainya. Yang presentasi ada dokter. Kira-kira CEO-nya mendengarkan saya dengan baik nggak? Sumpah, saya kayak jualan kacang. Kalian pernah tahu nggak orang jualan kacang? Kacang. Dengar suaranya orang ini nggak? Karena nggak relate. Tapi saya berusaha sepenuh hati untuk mempresentasikan ide saya. Dan kalian tahu, ketika saya selesai presentasi, saya itu pada waktu itu presentasi malam hari. Karena dari pagi sampai malam, itu kebetulan produksi lagi jelek. Jadi dari pagi sampai malam tuh CEO marah-marah semuanya. Semua dimaki-maki semuanya. Akhirnya saya presentasi jam 7 malam. Jam 7 malam, begitu selesai saya presentasi, CEO-nya berdiri. Terus CEO-nya bilang apa? Dia bilang, ini orang yang saya cari, dia bilang. Kalian semuanya nggak ada gunanya, dia bilang. Ini orang yang saya cari, ini baru idenya luar biasa, saya bilang. Atau kalian semua mau saya ganti dengan dokter ini? Kalian tahu nggak? Di tempat presentasi itu, saya itu nggak nginjek tanah, sumpah. Kayak dapat sayap saya. Terbang saya di situ. Seorang CEO bicara seperti itu dengan saya. Ya, selesai dari sana, itu nggak ada yang ketemu. Biasanya kalau ketemu Dr. Richard itu cuma lewat atau ya paling ya good morning dok kayak gitu. Wah, selanjutnya pimpinan kalau ketemu dengan saya itu salamin beda. Dr. Richard. Ada kekaguman. Ada segan di sana. Ya. Singkat cerita, 6 tahun karya saya luar biasa banyak. Dari omsetnya cuma ratusan sampai omset saya itu 10 miliar di Sinarmas Group. Ya. Tapi pada akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke Athena. Di Athena, ini Athena sebenarnya saya kalau kalian tanya, oke lah saya cerita ya. Kalau kalian tanya dengan saya, dok itu kan prestasi yang luar biasa sekali ya di Sinarmas ya. Saya itu dari gaji saya cuma 10 juta sampai gaji saya 150 juta di Sinarmas. Saya dari jabatan dokter biasa sampai jadi medical director di Sinarmas. Ya. Cilakanya saya keluar dari Sinarmas dipecat. Status saya PHK. Tahu nggak kenapa? Karena pimpinan yang paling sayang dengan saya itu keluar. CEO-nya keluar, direkturnya keluar. Seperti biasa. Saya nggak tahu kalau di Telkomsel ya. Kalau di perusahaan saya yang lama. Kalau di perusahaan saya yang lama, itu memang kan ada rezim politik.
Dimana kalau presidennya ganti, biasanya menterinya tangan kanan tangan kirinya semuanya ganti semua. Dan sayalah kena babat di situ juga. Dan bukan hanya saya korbannya, ada beberapa orang lain juga jadi korban. Dan mau tidak mau pada waktu itu saya harus berpikir berbeda. Dan sebenarnya sebelum saya PHK, 1 tahun sebelumnya saya sudah mendirikan Athena. Tapi Athena itu tidak pernah saya bayangkan seperti ini. Athena pada waktu itu cuma mainan untuk istri saya. Jadi saya sangat mencintai istri saya dan saya tidak mau istri saya kerja dengan orang lain. Jadi saya bikinin Athena cuma untuk, oke, ini mainan kamu, setiap hari kamu kerjain ini, dapat duit nggak dapat duit, whatever, terserah kamu deh, pokoknya kayak gitu ya. Pokoknya kamu ada kerjaan aja, bangun tidur supaya nggak gibah ke tetangga kayak gitu kan. Jadi kamu ada kerjaan ini, ya. Dan saya nggak pernah lihat 1 tahun, saya nggak pernah lihat duitnya ada atau enggak. Walaupun dia bilang ada pasiennya. Tapi ketika saya berhenti dari Sinar Mas, mau tidak mau saya harus masuk ke Athena. Nah di situ saya nggak pede. Kenapa saya nggak pede? Karena saya nggak ganteng. Sumpah, di dalam hidup saya kalau ditanya, dok sebutkan kelebihan kamu. Ganteng itu nomor terakhir, terus lembarnya paling nggak jelas. Saya nggak ngerasa saya ganteng. Saya nggak ngerasa saya mulus. Saya nggak ngerasa itu kelebihan saya. Saya merasa itu kekurangan saya. Saya tidak pede. Istri saya, yes, kalau kalian lihat media sosial, istri saya cantik. Wajar dia jadi dokter kecantikan. Saya enggak. Orang saya miskin. Mana miskin kok bisa ganteng? Nggak mungkin kan? Ganteng itu adalah privilege orang kaya. Jadi, tapi istri saya pada waktu itu bawa saya ke suatu forum kecantikan besar. Di sana dia memperlihatkan saya, lihat tuh botak tuh. Dokter itu, botak bukan, mohon maaf ya, saya nggak tunjuk yang lain aja. Ini nih dokter nih, botak nih katanya kan. Ini dokter nih, gendut nih katanya kan. Udah, kamu tuh punya bakat katanya, kamu bisa katanya kan. Akhirnya ya karena nggak ada pilihan kan, karena nggak ada pilihan, saya coba mendalam itu. Dan kalian tahu nggak, saya sedih sekali. Kenapa? Dokter Richard yang asli itu bukan hidup di pasien. Saya paling hidup di meja meeting. Saya paling hidup di panggung. Saya paling hebat jadi pembicara dan saya paling hebat kalau bikin planning. Kalau bikin planning, saya itu dibilang kingmaker-nya dalam perusahaan. Jadi yang bikin Athena dari bawah sampai sekarang itu saya benar-benar detail buatnya. Nggak ada yang tahu, mungkin taunya itu Dr. Richard Podcast, Dr. Richard Edukasi, tapi sebenarnya every detail itu saya terlibat semuanya. Itulah DNA-nya saya. Tapi ketika kecil, saya nggak punya ruangan meeting, saya nggak punya HRD, saya nggak punya accounting. Padahal kalau kita ngomong manajemen, saya butuh HRD, saya butuh accounting, saya butuh audit. Ini klinik kecil Pak, apa yang mau buat? Sedih hati saya. Mau meeting dengan siapa? Meeting dengan istri cuma berdua. Akhirnya sedikit dengan sedikit, saya rawat pasien saya, dan pasien saya suka. Ya karena saya juga punya kelebihan ke pasien. Saya jago. Saya salah satu dokter yang paling jago filler, paling jago benang, paling jago dengan pasien. Saya terkenal. Setelah saya terkenal, saya punya konsep yang berbeda. Saya tidak mau 50 pasien sehari. Saya tidak mau 50 pasien per hari. Contoh kayak gini ya. Kalau ditanya dengan saya, siapa dokter kecantikan yang salah satu terkenal di Indonesia? Siapa yang nggak tahu? Dokter Richard lah pasti. Kalau ditanya, ini dokter saya juga misalnya ini dokter saya juga. Kalau ditanya, kalian pengen berobat dengan saya atau dengan dia? Pasti semuanya pengen dengan saya. Ya, dan kalau saya punya ego dan saya juga sombong, saya pasti akan bilang, dengan saya aja, jangan dengan dia. Karena saya paling pintar. Dia aja saya ngajarin, tapi saya tidak mau seperti itu. Kenapa? Kalau saya seperti itu, berapa pasien yang bisa saya kerjakan sehari? Cuma 50. 50 itu sudah... Saya mau 500, saya mau 5.000. Bagaimana caranya? Buat sistem. Saya tidak mau egois. Saya tidak mau egois. Nah, disinilah saya bikin sistem di Athena. Ketika Athena itu sudah jadi lebih besar, sudah lebih kuat di Palembang, saya bikin sistem. Saya buka di Medan, saya buka di Jakarta, saya buka di Lampung, saya buka di Makassar, saya buka di Surabaya, saya buka di semua tempat. Puji Tuhan makin ramai. Puji Tuhan makin ramai. Sistem. Setiap pasien datang dengan saya ya ketika ketemu dengan dokter, saya ajarkan itu tidak pakai pelit. Semua ilmu saya nggak ada yang saya kurangin, 1 sen pun tidak ada yang saya kurangin.
Saya malah berdoa dengan dia dan saya minta dengan dia, kamu harus lebih pintar dari saya. Tapi nggak takut tuh kalau kayak gitu? Ketika kamu memberikan, kamu tidak akan ngerasa kekurangan. Yang penting kamu kasihnya itu tulus dan ikhlas. Selama ini kamu ngerasa ketakutan itu atas diri kamu sendiri. Dan ketika itu saya jalani, puji Tuhan sampai detik ini ya, tidak pernah ada dokter saya yang berhenti. Dokter utama tuh nggak ada yang berhenti sampai sekarang. Semua saya appreciate sesuai dengan kemampuan mereka. Makanya kalian ketemu dengan dokter saya dan ketemu dengan saya, itu gila ya, nadanya sama loh. Kemampuannya sama loh, skillnya sama loh. Karena saya membangun itu. Mau ketemu dengan dokter Richard, mau ketemu dengan dokter lain, sama kualitasnya. Sama kualitasnya, saya ngebangun itu. Makanya Athena jadi besar seperti sekarang. Dan kalau ditanya dengan sekarang, tanya saya sekarang ya, saya sudah 2 tahun keluar dari manajemen. Athena itu besar di tangan saya, sekitar 2 tahun yang lalu, pada waktu ada musibah, saya berkelahi dengan salah satu artis di Indonesia, dan sampai saya masuk di penjara 1 kali 24 jam saya masuk penjara. Keluar dari penjara, saya bilang dengan istri saya, sepertinya saya pengen pensiun. Sebenarnya cita-cita saya adalah pensiun umur 40. 40 saya pensiun. Pensiun itu bukan artinya nggak kerja ya. Artinya mengerjakan sesuatu hal yang kita suka saja. Tapi di umur 36 tahun akhirnya saya memutuskan untuk pensiun. Dan saya menyerahkan semua manajemen ke adik kandung saya. Kalau ditanya, Dok, Athena itu punya siapa? Punya saya. 100% punya saya. Tapi semua manajemennya saya pindahkan, saya jadi komisaris saja. Jadi saya cuma menentukan arah perusahaan ini mau kemana. Arah ini penting, jadi saya nggak detail lagi, ini dipecat, ini diterima, ini di SP1, ini saya nggak ikut campur ke sana lagi. Ini produknya mau bagaimana, langkah marketingnya itu sudah saya pindahkan ke adik saya semuanya. Saya lebih ke arah perusahaan ini ke depan mau kayak gimana, ke depan mau seperti apa. Dan pada waktu itu saya putuskan untuk fokus ke bidang entertainment. Di bidang entertainment, saya dari dulu sudah cukup terkenal di edukasi, skincare abal-abal. Benar ya? Kalau lihat muka saya ini kayak skincare, sudah kayak skincare abal-abal lah, terkenalnya itu. Skincare abal-abal. Lalu mikir nggak? Saya berpikir, edukasi itu ada masanya, Pak. Semua dalam industri, itu semua ada masanya. Kalau kalian pengen berubah, kalau kalian pengen bertahan, kalian cuma ada satu resepnya. Perubahan. Berubah, berinovasi. Nggak ada satupun yang tepat. Contoh ya, saya bilang ya, klinik kecantikan aja. Klinik kecantikan aja. Nah ini nanti editornya tolong di-bip ya. Siapa nggak kenal? Kalau ada yang nonton iklan, semua artis bawain itu. Kalau nggak jadi artis, jangan bawain, kasar ngomong. So, semua diiklanin. Kemana dia sekarang? Kemana? Kita lihat 5 tahun yang lalu masuk di Lambe Tura, bermaster. Pada waktu itu trendsetter. Kemana sekarang? Kita lihat masa kejayaannya tahun 2019 sampai tahun 2021. Luar biasa sekali. 2023 turun. Tidak ada satupun yang bisa sempurna dari ujung sampai ke ujung. Semuanya itu berubah. Semuanya itu ada pergejolakan, ada di atas, ada di bawah. Termasuk dengan Telkom. Termasuk dengan IndiHome, termasuk dengan siapapun itu. Semua. Resepnya ada satu. Kenapa sih saya dari dulu sampai sekarang, saya berarti sudah 10 tahun ya Athena, bisa bertahan di dunia dan industri seperti ini punya. Dan sampai 2023 saya masih ada di peak. Resepnya adalah satu, perubahan. Dan saya berusaha beradaptasi dengan perubahan tersebut. Saya tahu bahwa edukasi ini tidak seksi lagi. Ini tidak menarik lagi. Dulu edukasi di depan kamera seperti ini punya. Inilah dia, 5 tips. Jutaan yang nonton. Sekarang saya buat, inilah dia, 5 tips. 100.000 aja sudah terima kasih, Pak. Ngomongnya sampai bui-bui sini. Risetnya itu banyak banget kayak gitu punya. Nggak ada yang nonton. Kenapa? Karena people like podcast. Mereka suka ngobrol seperti ini. Ngobrolin tentang skincare abal-abal, tapi ngobrol seperti ini lebih nyampe ke mereka. Mereka nonton bukan lagi YouTube seperti ini. Mereka sambil nyetir mobil,
Mereka sambil ngosok baju, sambil dengar podcast. Dunia berubah. Mau tidak mau kita harus berubah. Ketika saya berubah, semua orang ngomong apa? Ini dokter apa sih? Semua ngomongin, dokter gosip lah, dokter inilah, dokter itulah. I don't care. Saya nggak peduli. Karena tujuan saya sudah jelas. Dan ketika kita mau berubah ke sana dan berinovasi, itu pasti ada aja, Pak. Tahu nggak? Ada 3 pelari. Ada 3 pelari. Yang satu lari sambil lihat teman. Sambil lari, lomba lari, sambil lihat teman. Yang satunya lagi lari sambil lihat penonton. Yang satunya lagi pelari, lari sambil lihat finish. Yang mana yang duluan sampai? Lihat finish dong. Ngapain kita pedulin saingan kita? Ngapain kita pedulin orang lain? Kalau kita sudah tahu finish kita apa, lari sampai ke finish. That's it. Saya tahu podcast adalah yang terbaik 1-2 tahun ke depan. Maka saya fokus ke sana. Saya tahu edukasi itu bukan sekedar ngomong 5 tips. Tapi ketika kita ngobrol sesuatu, ketika orangnya pintar, hostnya membawa, maka bisa jadi edukasi ke orang lain tanpa orang lain tahu. Jadi nggak direct ya, dok, nggak usah ngomong direct lagi kan? Karena dunia sudah berubah. Dunia sudah berubah. Jadi mindset kita yang harus kita ubah. Kita harus sesuaikan. Dan puji Tuhan, sekarang kalau kita lihat ya, secara podcast saya cukup bagus. Cukup bisa bertahan sampai detik ini. Padahal saya juga pendatang baru di dunia entertainment, di dunia media sosial juga, tapi cukup baik. Dan saya dan tim juga sedang mempersiapkan beberapa strategi ke depan, dan itu relate semuanya dengan usaha yang saya jalani. Nah, mungkin ini adalah sedikit kisah yang bisa saya ceritakan dengan kalian semuanya, yang mungkin bisa berguna nanti bagi pekerjaan kalian semuanya. Mungkin sampai di sini ada yang pengen bertanya, silakan. Oke, terima kasih dokter. Kayaknya langsung nih, moderatornya nggak ada gawe nih kayaknya. Nggak apa-apa dokter. Kita cukup sering, kayaknya teman-teman udah langsung ada yang mau nanya nih. Nah, boleh. Thank you banget dokter sharingnya, barusan sangat inspiring lah ya. Saya kebetulan ada pertanyaan ini. Tadi menarik di bagian dokter itu bisa tahu nih changing trends-nya. Nah itu sebenarnya gimana sih dok cara baca market itu shifting? Apakah cuma dari data analytics-nya aja yang berubah jadi downtrend? Nah terus gimana caranya dokter itu akhirnya pivoting ke podcast gitu? Emang anak data banget ya kalau Telkomsel. Saya kasih tahu kalian ya, siapakah orang sukses di dunia ini? Siapakah orang kaya di dunia ini? Adalah orang yang bisa baca masa depan. Itu udah jelas, titik, nggak pakai koma. Siapa orang sukses dan orang kaya di dunia ini adalah orang yang bisa baca masa depan. Bayangkan kalau Bapak Ibu punya kemampuan bisa baca masa depan. Besok Manchester United menang, Anda tahu. Besok Real Madrid menang, kalian tahu. Kalian taruhan pasti kan? Kalian pasti pergi ke Singapura, pesen nomor togel pasti. Karena kalian bisa baca masa depan, benar nggak? Benar nggak? Semua orang yang bisa baca masa depan pasti akan sukses. Makanya bullshit kalau ada yang bisa meramal, bisa ini, bisa itu. Ya dia kaya sendiri, ngapain dia ngajarin orang lain? Orang yang bisa meramal masa depan dengan pasti, itu pasti akan jadi orang kaya. Itu orang tidak ada. Yang ada apa? Orang yang bisa memprediksi masa depan. Itu adalah orang yang kaya. That's why makanya yang punya Tesla kaya. Kenapa? Karena bertahun-tahun yang lalu, dia bisa memprediksi bahwa mobil listrik ini akan luar biasa tren. Bertahun-tahun yang lalu, orang yang begitu buat Gojek bisa jadi kaya. Kenapa? Karena dia tahu ini akan jadi kebutuhan dan ini akan jadi tren. Kenapa? Karena dia bisa prediksi ke depannya ini apa. Semakin kamu bisa memprediksi dengan tepat dan jelas, semakin kamu akan jadi orang sukses dan kaya. Semakin kalian berbakat jadi karyawan, adalah orang yang bisa memprediksi ke depannya bagaimana. Kalau kalian prediksi besok bakal di PHK, kira-kira kalian ambil nggak tindakan itu? Kalau kalian bisa prediksi ke depan ini akan boom dan akan berimpact bagi perusahaan besar, akan kalian ambil nggak itu? Orang yang sukses adalah orang yang bisa memprediksi dengan detail. Bisa nggak? Bisa. Bisa, Mas. Data, insting,
Mainkan itu semuanya. Jadi jawabannya kalau misalnya kita bilang seperti itu punya banyak kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat semua di YouTube yang ngomong sendirian itu viewersnya makin rendah. Podcast itu makin naik semuanya. Jadi mau tidak mau kita harus ke sana. Jadi untuk semuanya ini jawabannya juga untuk semuanya. Pulang dari sini prediksilah masa depan. Besok ngapain? Bulan depan ada apa? Tahun depan ada apa? Apa yang bakal naik? Apa yang bakal seru? Apa yang kira-kira bakal tren? IndiHome. Apa ini yang bakal ditonton orang nih? Apa yang disukain orang nih? Ambil itu. Jangan jalan-jalan aja. Karena kalau kalian bisa memprediksi itu, perusahaan kalian akan jadi luar biasa. Oke, jadi nyambung ya. Tapi dokter tuh punya toolsnya nggak sih sebetulnya? Apa sih yang dipakai gitu toolsnya untuk ngambil data-data atau teknik apa yang dilakukan di Athena itu mungkin ya? Kalau saya pengamatan ya, pengamatan, ada beberapa data dari tim juga ada kumpulin data, tapi yang paling penting itu sebenarnya pengamatan dan insting. Tetap nggak bisa lepas. Mau datanya sekomplit apapun, kalau orang yang nggak punya insting percuma. Ya insting itu amat sangat penting. Insting dan data. Mbak kita satu ini, Mbak Ance. Mic-nya tolong ke Mbak Ance. Mungkin nanti nanya aku lupa tadi ya, mungkin sekalian bilangin nama sama dari mana. Thank you dokter, aku Anja. Tadi menarik banget ya, dokter bilang kalau dokter Richard itu strength point-nya as a planner gitu ya. Nah kira-kira ya dokter Richard, yang penting itu pada saat making plan itu apa ya key point-nya? Jadi karena kan once kita bikin plan itu benar, nanti pas implementasinya benar. Itu yang pertama. Sama yang kedua, kalau di Athena kan untuk skincare gitu ya, gimana sih how to win the customer? Karena misalnya sekarang nih untuk kecantikan banyak kompetitor lah ya, yang skincare Korea, Jepang, atau bahkan US. Nah sama nih seperti Telkomsel, karena kita kan juga memang sudah besar, orang udah punya tahu branding kita, tapi kan kompetitor di luaran gitu ya, itu semakin misalnya startup baru-baru gitu, ataupun yang lain, supaya kita tetap bisa berinovasi itu gimana ya dok ya, untuk Athena bisa win customer lebih banyak lagi. Makasih dokter. Kalau saya buat strategi, saya pakai strategi yang paling jadul. Mungkin ada beberapa yang mungkin lebih advance, silakan pakai. Tapi saya pakai yang paling jadul, yaitu pakai SWOT, Strength, Weakness, Opportunity dengan Pattern. Saya pakai itu. Setiap kali saya kalau bahas dengan tim, pasti saya pakai SWOT. Yang paling simple saja sih. Karena yang saya kuasai cuma itu. Tapi kalau misalnya yang lain bisa pakai teknik yang lain, silakan saja. Ya tapi itu sangat berguna sih bagi saya. Strength-nya apa, kekuatan kita apa, bagusnya apa, gitu. Kelemahannya apa, ancamannya apa, kayak gitu punya. Terus kira-kira ke depannya bagaimana? Terus diprediksi satu persatu. Ya semakin ada tim semakin bagus. Misalnya nih ya, kita ngomong ya. Ke depan kita mau buka nih yang di sebelah sini punya nih kayak gitu. Kira-kira kecapai nggak? Terus nanti kalau misalnya efeknya ini dibuka, kalau misalnya hits bagaimana? Kalau nggak hits bagaimana? Kalau video ini kita tayangkan seperti ini punya efeknya akan apa? Jadi kita bayangkan, imajinasikan semuanya. Jadi itu juga the power of imagination itu juga penting. Sangat penting sekali. Ya jadi imajinasikan kira-kira itu kalau kita buat kayak gini kira-kira mau kayak gimana sih? Contohnya kayak gimana ya? IndiHome itu TV kabel kan? TV kabel ya? IndiHome itu apa? Iya, TV kabel. TV kabel dan internet. Ini bahaya loh. Aku ngomong ya, TV kabel itu adalah yang paling bahaya sekarang. Kenapa? Karena semua smart TV itu punya kabelnya sendiri sudah. Ini ngeri kalau kita ngomong. Ya jadi dulu TV itu paling takut dengan TV kabel. RCTI, Indosiar apa-apa itu takut dengan TV kabel semuanya. Tapi TV kabel itu berbahaya. Sekarang TV kabel itu nggak perlu lagi karena apa? Smart TV itu pencet, itu bisa semua. Sudah bisa Netflix, sudah bisa ini, sudah bisa itu. Jadi TV kabelnya itu kayak ini zona-zona yang paling berbahaya. Ya, jadi kita kan harus kasih inovasi di sana dan kita harus membayangkan begitu kita mau tampilan ini apa yang harus terjadi. Kita nggak boleh lagi paketin internet dan TV karena ini nggak seksi lagi, nggak menarik lagi. Kita harus paketin sesuatu hal yang lebih menarik nih. Apa? Karena TV sekarang kan semuanya sudah nggak pakai kabel lagi. Apa? Pikirkan sesuatu hal yang baru. Terus yang kedua, bagaimana cara buat Athena? Kebetulan Athena ini saya membuat planningnya itu cukup baik ya dibandingkan dengan beberapa kompetitor lain. Saya membuat segmennya itu menengah ke atas dan saya stabil di menengah ke atas ya. Dari awal konsep Athena itu adalah mahal dan ketika orang ngomong mahal saya malah bangga karena artinya pesan saya nyampe dengan baik.
Mahal, skincare juga mahal, satu paketnya 1.800.000, itu skincare paket termahal buatan anak Indonesia. Satu paket saya yang paling murah itu 790.000, dimana kalau kita bandingkan merek lain, 350, 300.000 ya. Beberapa skincare lain 260.000, 400.000. Saya adalah yang paling mahal, 790, tapi laku, tapi laris. Enaknya adalah ketika semua yang mereka bersaing, bongkar-bongkaran harga, kasih treatment, kasih diskon, saya nggak perlu ada di segmen itu. Karena memang segmen saya adalah segmen menengah ke atas, yang nggak perlu diskon habis-habisan, gila-gilaan. Jadi penentuan planning dari awal itu amat sangat penting sekali. Ya, buat planningnya jangka panjang, awal, jangka pendek, jangka panjang itu sangat penting. Oke, thank you dokter. Nah, lanjut. Ya, terima kasih dok atas insight-nya. Saya penasaran tadi ngomongin masalah harga ya. Itu kalau menurut dokter pricing strategi gimana ya? Maksudnya ketika set, yaudah saya mau set yang paling mahal gitu. Nggak ada kekhawatiran misalnya nanti kebabat sama yang ngasih harga kecil gitu. Ukurannya kan banyak dok. Selalu ada segmen, Pak. Selalu ada segmen. Jadi gini ya, kita bicara ya. Kalau kita ngomong harga yang mahal, ada nggak yang lebih mahal dari skincare saya 1.800.000? Ada. Dior itu lebih mahal. Chanel itu lebih mahal. SK2 itu kalau dibeli satu paket jauh lebih mahal lagi. Swalso itu mahal yang nggak minta ampun. Lumer itu satu frame ya itu 3 juta, Pak. Tapi orang beli. Pak. Jadi ada segmennya. Kenapa? Maaf ya, saya dulu miskin. Sekarang saya berkecukupan lah, saya bilang. Berkecukupan. Menurut Bapak saya mau beli? Nggak mau. Jujur aja saya bilang, saya nggak mau. Kenapa? Karena ketika saya sudah ada di tahap seperti sekarang, saya minimal pengennya naiknya Alphard. Tapi yang beli lebih banyak kan? Daripada yang beli Alphard kan? Oke, itu wajar. Tapi secara revenue angka, nggak bisa banding. Bahkan kalau kita ngomong, Rolls Royce, satunya itu 20 miliar. Tapi kalau omset, boleh diadu. Selalu ada pangsa pasar. Ferrari bisa laku. Yang penting apa? Yang penting kamu bisa tunjukkan segmenmu ada di mana dan kamu sesuai dengan segmen itu. Saya ada di segmen menengah ke atas. Yang saya kasih apa? Pelayanan yang terbaik, kualitas, ingredient. Saya selalu ngomong kayak gini. Ketika kita datang, misal Bapak mau buat skincare, datang ke pabriknya. Bapak pengen buat skincare murah, apa yang Bapak lakukan? Pasti yang punya pabrik akan bilang dengan Bapak kayak gini. Pak mau buat skincare Bapak, Pak? Bapak mau jual berapa? 200.000. Oke, kita modalnya 100.000 ya. Nggak mungkin Bapak mau jual 200.000, saya kasih modal 500.000 kan? Bapak nggak sedekah kan? Saya kasih 100.000. Terus Bapak bilang, kayaknya aku nggak mau jual 200.000 deh. Aku mau jual 150.000. Kira-kira Bapak turunin nggak? Turun itu, buang. Jadi modalnya jadi berapa? 60.000. Sehingga Bapak jualnya bisa lebih murah. Oke, Bapak kurangin apa yang harusnya Bapak bisa kasih, Bapak buang. Sedangkan saya konsepnya berbeda. Saya setiap kali datang, tambah. Yang mana yang lebih bagus? Ini lebih bagus. Masukin. Aku mau bikin yang terbaik. Kenapa? Karena pasienku mampu. Pasienku maunya hasil. Pasienku maunya ingredient. Nah, ketika itu sudah sampai ke mindsetnya masyarakat, nggak ada masalah. Yang susah itu adalah personal brandingnya, Pak. Nentukan segmen itu gampang. Oh, saya mau LV. Saya mau Gucci, saya mau Bata. Gampang, Pak. Yang susah itu adalah nge-branding Bata itu sepatu murah. Yang susah itu adalah nge-branding LV itu adalah barang yang branded, yang mahal. Itu yang susah. Itu yang perlu waktu, dan itu yang perlu energi. Thank you. Jadi gimana kita ini ya dok, kita ada di level mana, dan kita nge-serve itu harus sesuai dengan positioningnya kita juga ya. Oke. Masih ada mungkin? Ya. Oke, terima kasih dokter. Saya Adit dari Corporate Sales Planning untuk segmen enterprise gitu ya. Menarik mendengarkan cerita dokter bahwa setiap milestone-nya itu kalau aku melihat benang merahnya adalah dokter punya own authority untuk decide something gitu. Ketika menurut dokter ada yang baik, dokter bisa decide dan ketika dokter merasa ada yang lebih baik, maka dokter mungkin akan shift ke path yang berbeda gitu. Nah, mungkin pertanyaan saya melihat kita di korporasi gitu sangat banyak stakeholder yang terlibat kayak gitu, dan ketika berbicara untuk
yang terbaik itu adalah bagaimana memprediksi the future gitu. Ada tips nggak ya dok? Ketika kita sudah memperhitungkan sesuatu, kita sudah memprediksi sesuatu dengan probability yang kita perhitungkan, tapi kita butuh mengconvince another stakeholder atau many stakeholders yang terlibat dalam ruang lingkup bisnis kita atau even pekerjaan kita. Mungkin lebih ke situ. Terima kasih. Saya itu punya kelebihan, enaknya dari saya adalah saya nggak punya pimpinan, sehingga apapun yang saya buat, saya geraknya bebas. Tapi saya pernah kerja di Sinarmas, di mana 6 tahun saya punya pimpinan. Artinya, ketika kamu punya ide sebagus apapun ide kamu artinya punya limit, punya batas. Ya. Tapi ada yang saya suka, walaupun saya sebenarnya sakit hati dengan perusahaan saya yang lama, karena kan saya di PHK, nggak mungkin saya bilang saya cinta ya. Tapi saya sebenarnya ada sesuatu yang membuat saya kagum dengan perusahaan saya yang lama. Adalah ketika mereka punya departemen namanya MBOS. MBOS itu adalah departemen yang fokus ngasih lomba ke karyawan. Jadi cuma departemen itu cuma ngebahas lomba. Saya nggak tahu ada nggak dalam Telkomsel. Itu di tempatnya kita kebetulan. Oke, jadi dia buatnya lomba, inovasi, dan dilombakan. Nah itu menurut saya itu bagus. Itu salah satu yang saya adopsi pindah ke Athena. Nah, ketika kalian punya mindset seperti itu, maka setiap divisi itu kayak kasih inovasi. Anda divisi mana? Teknologi, kasih inovasi. Anda divisi apa? Hardware. Tempatnya lebih kecil, lebih ringan. Pokoknya kasih inovasi terus. Anda di mana? Di program harga, di marketing, kasih inovasi. Kasih inovasi. Masalah hargain, dihargain, itu urusan belakang. Sepenuh hati dulu aja. Karena saya selalu percaya, dari SD kita belajar, tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Benar nggak? Kalau kita belajar di SD. Tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Energi panas berubah menjadi energi listrik berubah menjadi... Nggak ada energi yang terbuang sia-sia, Pak. Kadang kita ngerasa sudah bekerja sepenuh hati, namun tidak dihargai pimpinan. Bagaimana itu, Dok? Itu adalah energi yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia, Pak. Kerjakan itu untuk kamu. Untuk pengembangan diri saya, bukan untuk pimpinan saya. Saya kerjakan ini bukan untuk dipuji oleh pimpinan saya, tapi untuk saya berkembang. Saya bekerja bukan untuk saya digaji. Terima kasih sudah menggaji saya. Saya bekerja bukan untuk digaji. Saya bekerja untuk buat karya. Saya bekerja untuk buat sesuatu. Sehingga ketika saya tidak dihargai oleh gaji saya, tenang, banyak orang lain yang bisa menghargai saya. Saya pernah punya cerita seperti ini ya. Ada seorang wanita, ya, bekerja dengan sepenuh hati, nggak dihargain oleh pimpinannya. Dia ngerasa kecewa, tapi dia bekerja tetap dengan sepenuh hati. Ternyata 5 tahun berselang, saya melihat dia jadi CEO di satu perusahaan. Ternyata salah satu kliennya melihat harga dia dan memindahkan dalam perusahaannya jadi CEO. Itu adalah apa artinya? Itu adalah energi yang berpindah. Ada juga karyawan saya merawat pasien dengan baik. Akhirnya apa? Menikah dengan pasien tersebut. Itu adalah energi yang berpindah. Jadi ketika kita percaya bahwa energi itu tidak akan hilang, namun energi itu hanya bisa diam dan berpindah, lakukan saja yang terbaik. Yang paling penting itu ketika kita berbicara inovasi ya, inovasi itu dimulai dari pimpinan. Kalian tahu nggak? Saya cerita ya. Kalian tahu nggak? Apa gunanya karyawan punya inovasi sedemikian banyak, pimpinannya konvensional? Ya, agensi kita tolong ya. Kalau ada rekaman boleh pindahin nanti, Pak pimpinan tolong didengar Pak, dia bagus banget Pak. Tapi nanti saya nggak diundang lagi jadi. Gak. Ini meluruskan. Saya punya cerita gini. Saya punya teman kakek-kakek 60 tahun punya perusahaan besar. Perusahaannya besar, kaya raya, tapi anaknya nggak ada yang damai dengan dia. Jadi anaknya itu berantem terus dengan dia. Anaknya kuliahnya di Inggris, di Amerika, pokoknya di luar negeri lah. Kerja dengan dia, nggak ada yang sesuai, nggak ada yang berantem terus dengan dia. Jadi dia tanya dengan saya, karena kan dia nganggap saya pintar dan sukses ya. Jadi dia tanya, Richard, dia bilang, kenapa ya anakku nih nggak bisa? Tolonglah kau bimbing aja lah katanya. Ikut kau aja lah dia ini katanya kan. Dia bilang dengan aku kan. Setelah aku pelajarin,
Terus aku ketemu lagi dengan dia. Anak om pinter, gue bilang. Anak om tuh berbakat, pinter. Lulusan dari Inggris, lu kasih ke gue. Makasih banget, gue bilang kan. Cuma permasalahannya ada, terus siapa yang salah, dia bilang. Apakah aku yang salah atau anak itu yang salah? Gue bilang dua-duanya benar. Tapi dua-duanya benar di masa yang berbeda. Satu benar di masa tahun 80-an. Satu lagi benar di era tahun 2000-an. Ya ini berbeda. Gen Z speak up ya. Yang satu benar ketika apa? Ketika kamu punya bisnis, fokus di bisnis kamu. Jangan buka cabang dulu. Sampai hijau raportnya, baru buka cabang. Bagus dulu, stabil dulu manajemennya. Yang satunya lagi, Gen Z, ini adalah momentum. Ini adalah momentum. Momentum nggak boleh hilang. Dia benar, ini benar, dua-duanya benar. Cuma eranya berbeda, Pak. Langsung ketawa-ketawa relate nih. Biasa lah, di Telkomsel ini kan kita dari mulai baby boomers masih ada Gen X, Gen X, milenial, Gen Z, lengkap semua. Jadi culture-nya udah ada. Masih bisa bertanya apa? Ini sama Wong Kito tuh. Nanti kalau yang belum sempat nanya, dokter bisa makan dulu di sini. Sambil nanya, diterusin lagi. Nah, ayo Mas Ari. Halo dok, salam kenal, saya Harvey dok, dari divisi B2B. Saya tertarik banget dengan cerita dokter tadi ya, kayak behind the story gitu ya, dokter seperti apa, impersonal. Dan saya juga beberapa minggu ini emang liatin podcastnya dokter, kayak tadi nyetir, itu saya juga sudah satunya. Saya nyetir sambil lihat podcastnya dokter ya, beberapa. Dan di situ juga, dan kenapa juga saya ikutan karena, lucu juga nih, keren juga kalau bisa ikut ngobrol sama dokter gitu ya. Nah, dari karena tadi juga terkait teman-teman udah cerita tentang pertanyaan tentang plan, strategi dan lain-lain ya, sampai how to win customer dan gimana cara untuk mempertahankan pelanggan tersebut ya. Nah, kalau di sisi saya dok, at least saya sudah mempertahankan pelanggan yang baik, dapat customer loyal gitu ya. Nah, tapi di sisi lain terkadang kita itu nggak bisa bekerja sendiri kan dok, karena korporasi gitu ya. Nah, setelah dapat pelanggan yang terbaik dengan revenue besar dan proyek lain-lain, akhirnya kan kita tidak bisa melakukan kerja sendiri dan lempar ke back end, support dan lain-lain gitu ya. Saya nggak pointing ke satu divisi sih, cuma lebih ke karena saya yakin kalau di sisi saya pelanggan yang banyak yang priority pasti pengennya cepat gitu kan dok, pengen cepat. Kemudian setelah cepat dari kita juga dari tim saya nggak bisa kerja sendiri, akhirnya lempar ke departemen lain. Dan saya juga yakin teman-teman departemen lain juga pasti akan banyak juga kerjanya, atau mungkin banyak yang modern kayak saya dok, pengen cepat gitu kan. Nah, dari situ dari sisi ada experience dari dokter nggak, dari dokter nggak, gimana caranya untuk handle your emotional gitu ya. Nggak dari sisi nggak menyalahkan pelanggan, nggak menyalahkan peers atau teman yang lain, tapi dari emosional kitanya dok. Karena kan tadi dokter kayak cerita struggle-nya seperti apa, strong point-nya dokter kayak gimana, how to manage emotional dok, kalau ternyata ada di posisi seperti itu. Jadi maju kena mundur kena gitu kan dok. Mungkin ini dok, kebayangnya itu analoginya kayak di kita, kayak Kang Harvey ini kan dia nggak serve pelanggan langsung, kan mungkin beda nih ya kalau mungkin di Athena. Dia nggak serve pelanggan baik, pelanggannya udah senang gitu. Mereka ada, itu kan wajar karena kan kalau B2B ini kan sifatnya dia continue tuh, harus di servisnya continue. Mungkin di skincare juga sama. Yang menyelesaikan tuh banyaknya di tim yang lain gitu. Mungkin berpengalaman dong. Sulit ya memang, itu memang sulit sih. Di semua perusahaan, di semua level bisnis pasti akan ketemu permasalahan seperti itu punya ya. Itu sulit sih. Yang bikin perbaikan adalah sekali lagi adalah mindset pimpinannya, bukan ininya ya. Karena kalau saya selalu bilang dengan karyawan, dengan supporting, jangan pernah, namanya support. Support itu apa artinya? Bahasa Indonesia apa? Membantu. Kata bendanya apa? Pembantu. Kata kerjanya apa? Membantu. Jadilah pembantu. Support harus jadi pembantu. Tapi kalau support, artinya apa? Kalau dia yang berhadapan dengan customer, bagi saya, dia adalah operasional. Kita harus support dia. Tapi kalau dia datang ke kita, minta bantu, ngemis-ngemis dengan kita, artinya Anda belum jadi supporting yang baik.
Kalau saya mengajarkan perusahaan saya selalu seperti itu. Saya sangat marah ketika supporting, HRD, accounting, dan lain sebagainya. Sini, kamu harus isi ini dulu, direpotin seperti itu. No, aku nggak mau. Kenapa? Karena menurutku yang cari duit itu dia. Operasional yang paling berharga. Yang ada di lapangan, Athena Jakut, Athena Palembang, Athena Medan, itu adalah yang paling precious. Karena ngasilin duit. Accounting ngasilin duit nggak? Kagak. HRD ngasilin duit nggak? Kagak. Yang ngasilin duit adalah siapa? Orang-orang yang seperti ini punya ada di depan. Artinya kita lahir untuk ngebantu mereka semuanya. Pakai mindset itu. Kalau selama kita pakai mindset itu, harusnya nggak terjadi seperti itu. Ya. Sekali lagi, diatur oleh pimpinan. Tapi kadang kita tetap akan ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Ya. Dan saya melihat ada beberapa perusahaan di Indonesia yang memang ribetnya minta ampun. Satu divisi dengan divisi lain aja, itu bisa berantem. Bisa berantem. Balik lagi ini banyak faktor dan nggak bisa kita selesaikan cuma satu ya. Abis ini ngobrol kita. mungkin dari Telkomsel bisa buka ruang BP mungkin. Mungkin ini adalah salah satu. Nah, jangan teman-teman kita mau bikin innovation yang bulanan tuh. Ini salah satu pain point yang harus bisa dijawab ya nggak? Susah-susah cari pelanggannya terus. Saya pernah buat ya. Satu sesi malam. Saya datangkan trainer ya. Lalu karyawan semuanya itu curhat di depan pimpinan. Kamu tahu nggak, pada waktu trainer dari Jakarta itu datang ya, wah bilang kayak gini, punya pas masa malam tuh pakai lagu hening ya kan, curahkan perasaan kamu ke pimpinan kayak gitu, sudah pakai lagu kayak gitu punya kan, pakai nangis kan, saya kan anak muda ya, semua cewek-cewek kayak gitu, manajer saya kayak gini, dokter saya kayak gini. Saya duduk di belakang kan dengar, untung nggak ada yang ngomongin saya bilang. Ini saya kayak gini. Habis itu lepas, mereka pelukan, karena kan anak muda mas ya. Mungkin kalau kalian kan sudah dewasa ya. Terus saya dikasih mic, saya ngomong apa? Oh iya terima kasih saya bilang. Baguslah kalian sudah berbaikan semuanya. Tapi saya pengen tanya dengan kamu curhat jelek, curhat nggak bagus, itu bagus. Tapi pertanyaannya, apakah itu bisa denial besok dia tidak jadi pimpinan kamu? Apakah kamu bisa denial bukan dia yang punya? Nggak bisa. Mau nggak mau kita juga yang telan. Ngomel bisa pak, tapi tetap harus ditelan. Kita cari solusi ya. Tenang. Oke, sebelum dokter udah agak lapar juga ya. Satu pertanyaan terakhir ya. Tadi dari Mukito juga nih. Halo dok, perkenalkan saya Rizwana, saya juga dari Palembang. Jadi saya tahu tadi rumahnya dokter yang rumah susun seberangnya itu ada tukang pisang goreng kan di situ. So dokter, aku ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah tadi dokter kan mendelegasi pekerjaan di Athena itu ke adik ya. Nah, how do you trust someone to do the work? Kadang-kadang kita kan ada terkadang kita pengen kontrol everything, know everything gitu. Nah, gimana sih kita kontrol pekerjaan yang kita delegasikan itu tuh under our inilah standar gitu. Nah, kedua adalah how do you manage your time? Karena aku lihat sih dokter dengan segala kesibukannya itu masih sempat gitu loh untuk jadi komisaris and like you do all everything by your own self. How you manage your time day to day? Saya sebenarnya menyerahkan semuanya ke adik saya. Tapi yang pertama yang saya buat apa, strukturnya harus bagus. Strukturnya harus bagus, harus sistematis. Dia presiden direktur, dia punya VP, dia punya accounting, head-headnya saya tahu, dan head-headnya berkualitas semuanya. Sudah jalan secara sistem. Dan ketika saya keluarkan dari saya mendirikan satu perusahaan baru, namanya holding. Dan di holding itu, saya cuma pegang 2 orang. Yang pertama, content creator manager, yang berurusan dengan saya, yang akhirnya ke YouTube, ke Instagram, ke TikTok, dan satu lagi adalah audit corporate. Audit corporate ini yang pegang ekornya perusahaan. Jadi mau kemanapun larinya adik saya, mau kemanapun dia menari, saya cukup 1 kali presentasi 1 bulan oleh audit saya tahu semuanya. Jadi saya nggak lepas perusahaan itu. Jadi semua saya tetap tahu karena saya pegang audit.
Audit tidak di bawah presiden direktur. Jadi ketika kita belajar struktur, saya bersyukur saya ada di Sinarmas, pernah di Sinarmas 6 tahun, sehingga saya tahu perusahaan besar, saya tahu apa yang kalian rasakan, saya tahu apa artinya payroll, saya tahu apa yang artinya pajak, saya tahu apa yang artinya finance, saya tahu apa yang artinya personalia, saya tahu semuanya karena saya dapat pelajaran 6 tahun dari perusahaan. Ya, jadi sistem manajemen itu penting banget, dan itu yang berusaha saya bangun. Dan saya yakin suatu perusahaan yang baik adalah yang punya sistem bagus. Banyak perusahaan yang terkenal, banyak perusahaan yang hits, tapi tidak panjang waktunya. Kenapa? Karena punya manajemen yang jelek. Maka saya pengen punya manajemen yang bagus supaya 10 tahun lagi saya masih ada Athena. 20 tahun lagi kita masih dengar Athena. 30 tahun lagi Athena masih berjaya. Karena saya percaya dengan sistem yang baik. Terima kasih. Thank you dok. Satu lagi tadi manage waktu ya? Manage waktu dok, dokter kan sibuk banget nih. Saya tuh enggak. Saya tuh orang paling lemah. Kalau ada yang bilang kekurangan saya apa ya? Kekurangan saya itu di fisik ya. Kalau bagi saya, kalau kalian kerja dengan saya tuh punya fisik yang sangat lemah sekali. Saya main bola kaki itu lemah, 5 menit lari sudah ngos-ngosan. Saya punya fisik yang lain itu bisa jualan. Mami Louise Scarlett itu 24 jam, itu jualannya bisa 20 jam. Artinya 4 jam istirahat. Sedangkan saya 24 jam, live itu cuma 10 jam, besoknya harus libur. Besoknya Mami Louise masih bisa live lagi. Saya punya fisik paling lemah. Saya kalau nggak tidur kurang 2 jam aja dari jam tidur saya besok pasti sakit. Saya tuh nggak bisa kecapean. Kalau kecapean, itu pasti sakit. Dan kalau efeknya kalau saya kecapean, itu pasti saya hilang banyak jadwal. Fisik saya dari dulu jelek. Tapi saya tahu itu dari saya SMA. Makanya saya memanfaatkan sesuatu hal yang lain. Saya tahu tampang saya jelek. Saya tahu saya nggak seperti K-pop yang belai rambut saja semua. Wah, ceria-ceria kayak gitu punya. Saya tahu saya punya fisik yang lemah. Makanya saya nggak menjadi dokter bedah. Saya tahu diri. Tapi saya punya apa? Saya punya public speaking bagus. Saya punya pemikiran yang agak sedikit berbeda dengan orang lain. Saya punya ide, saya punya creativity. Tapi saya nggak pinter mengerjakan creativity saya. Artinya apa? Semua creativity saya, kalau keluar aja, cuma jadi ide. Tapi saya butuh eksekutor. Makanya saya mencari orang yang bisa mengeksekusi ide saya. Kalau nggak percuma. Saya mengetahui dengan baik kelebihan dan kekurangan saya. Maka saya bisa memanfaatkan kelemahan saya tadi, karena saya nggak bisa Pak. Saya jam 9 sudah tidur. 9 malam saya pasti di tempat tidur. Saya bangun jam 5:30 pagi. Jam 7 saya harus sarapan. Jam 10 saya podcast. Saya punya asisten yang harus mengerti. Asisten saya harus seperti tangan kiri saya. Yang harus tahu ranah saya. Editor saya harus tahu cara pemikiran saya. Kalau nggak, saya capek. Harus bekerja dengan sistem. Bekerja dengan sistem. Oke, kalau gitu berarti nanti tanya jawabnya bisa langsung di kolom komen podcastnya aja ya. Makasih banyak ya dokter. Sama-sama. Hari ini, aduh, daging banget ya pembicaraan hari ini ya. Dari mulai gimana caranya berinovasi, bisa kreatif, dan gak ada energi yang terbuang. Dan satu yang penting, kita gak bisa menjadi atasan. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi semuanya ya. Selamat tinggal semuanya. Sampai ketemu lagi.